Ketika Feby meninggal mengatakan sesuatu yang janggal, Ajeng, Rian, dan Fatir berusaha membangunkan Feby. Tak lama kemudian Feby terbangun dari tidurnya. "Feb, lu nyebut nama Riana. Lu mimpi apa? Siapa Riana?" tanya Ajeng. "Iya Jeng, di mimpi gue ada perempuan sebayaan sama kita. Dia bilang namanya Riana. Dan dia bilang juga bakalan mau neror kita." "Udah Feb, cuma mimpi kok," saut Rian. "Lupain aja Feb, nanti malah kepikiran terus." Fatir pun menimpa. Ajeng memberikan minum kepada Feby dan berusaha menenangkannya. Di sisi lain, saat Lilo melihat lukisan ular naga tadi, ia berbicara dengan Miko. "Mik, sini deh. Lu lihat lukisan ini." Miko menghampiri dan mengatakan, "Apaan sih emang?" Lilo pun mengatakan, "Lihat aja lukisan ini. Ada dua gambar ular naga merah dan hijau saling melingkar." Terus Miko sambil memperhatikan, "Lu lihat nih di bagian sini. Ada tulisan, ini dianya yang terbelakang 1998. Apa ya maksud dari tulisan ini?" ucap Lilo. "Ini kan penggalan syair lagu permainan ular naga panjang," ucap Miko. "Loh, berarti suara yang kita dengar anak kecil itu..." Lilo dan Miko saling menatap. "Kalian ngobrolin apaan sih?" Tia sembari berjalan ke mereka. "Nggak apa-apa Tia," ucap Lilo. "Loh, pokoknya kita harus cari tahu soal ini dan kita kasih tahu ke Fatir dan Rian. Jangan kasih tahu ke yang lain dulu. Takut mereka semuanya jadi takut." Di tempat lain, Aldi tiba di lantai 1. Ia mencoba naik ke lantai 2. Tetapi air hujan masih sangat deras dan masuk ke seluruh tangga. Namun karena ingin memberitahukan kepada teman yang lainnya, terutama timnya Azam di lantai 2, Aldi mau tak mau menerobos tangga itu. Ia pun berlari. Sampai di lantai 2, Azam, Icut, dan Alia heran melihat Aldi menghampiri mereka. Gila lu ya, nerobos gitu," ucap Azam. "Tania sama Rania di mana?" saut Icut. "Itu Tania sama Rania aneh banget." Aldi mengucapkannya terbata-bata. "Aneh kenapa sih Di?" saut Alia. "Bro, tenang, tenang." Azam sembari menenangkan. Aldi pun menjelaskan. "Tadi gue pas mau ambil gambar di lobi, tiba-tiba Tania sama Rania mukanya serem banget. Gua tanya dia gak nyaut apa-apa. Terus mereka berdua jalan keluar pintu lobi." "Ah, yang bener Di," tanya Icut. "Iya bener, makanya gue nyamperin kalian," ucap Aldi. "Terus gimana? Apa kita mau turun ke bawah? Takut Rania sama Tania kenapa-napa?" ucap Azam bertanya pada ketiga temannya. "Iya, kayaknya lebih baik ke bawah aja deh," ucap Alia. Azam pun mencari sesuatu yang bisa menutupi tubuh mereka agar tidak terkena hujan. Ia kemudian menemukan sebuah triplek yang cukup besar. Azam memanggil Aldi dan mengatakan, "Kita pakai ini aja. Nanti kita angkat sama-sama biar nutupin badan kita." Mereka pun akhirnya berempat mengangkat triplek itu bersama-sama. Azam di depan, Alia dan Icut di tengah, sementara Aldi di belakang. Sembari turun perlahan demi perlahan anak tangga, mereka lama-lama merasa berat mengangkat triplek itu. Padahal awalnya biasa saja. "Ini kenapa jadi agak berat ya tripleknya?" tanya Aldi. "Karena kena air hujan kali. Udah pokoknya kita harus pelan-pelan turun tangganya," saut Azam. Ternyata di atas triplek itu ada makhluk tak kasat mata berwujud anak kecil berusia sekitar 6-7 tahun. Saat mereka ingin sampai di bawah, Aldi melongo ke atas triplek itu. Tetapi tidak ada apa-apa. Seketika triplek itu jadi enteng kembali seperti awalnya. Di lantai 1, Aldi dibuat heran karena Tania dan Rania terlihat sedang terlelap di kursi panjang. "Lah itu Tania sama Rania. Kayaknya lagi tidur mereka," ucap Icut. "Di, kata lu mereka di lobi keluar dari gedung," tanya Azam. "Sumpah Zam, gua gak bohong, tadi emang kayak gitu. Gua gak ngarang-ngarang," ucap Aldi. Mereka pun menghampiri dan membangunkan Tania dan Rania. "Tania, Rania,
Icut dan Alia menepuk bahu mereka. Si kembar itu pun terbangun. Tania lalu mengatakan, "Kalian mana pada di sini? Kok kita ketiduran di sini? Bukannya tadi ada di lobi bareng sama lu ya, Di?" ucap Rania. "Tuh kan Zam," Aldi berbisik ke Azam. "Ya udah, lupain dulu. Yang penting kita semua kumpul lagi di sini. Tinggal nunggu timnya Fatir sama timnya Miko turun ke bawah. Semoga mereka nggak terjadi apa-apa di atas sana." Saat mereka semua sedang menunggu yang lain di lantai 1, terdengar suara teriakan seorang perempuan. Mereka pun semua mendengar, dan Azam pun mengatakan, "Kok kayak suara teriakannya si Tia ya?"